Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Amma ba'du, ikhwanana para mahasantri, para pemirsa, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji kitab karya besar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah, yang artinya pemahaman-pemahaman yang sangat perlu untuk diluruskan. Di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang mafhumut tawassuli, pemahaman tawassul. Lebih lengkapnya kita mulai saja kajian kita dengan bersama-sama membaca kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ada pada halaman 123 cetakan Hay'ah As-Safwah Al-Malikiyah. Ini kitab sudah tersedia dan bila mana para ikhwan, para pemirsa menginginkannya, bisa langsung berhubungan dengan percetakan Hay'ah As-Safwah Al-Malikiyah yang ada di markasnya yang saat ini berada di Surabaya. Kita hari ini akan memasuki pembahasan yang perlu kita pahami, yaitu tentang tawassul. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan, yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati tawassuli. Yukhti'u, keliru, katsirun, banyak, minan nas, dari orang-orang, fi fahmi haqiqati tawassul, di dalam memahami hakikat tawassul. Banyak orang yang salah di dalam memahami tentang apa itu tawassul. Walidha fa innana sanubayyinu mafhumat tawassulis sahihi fi nadharina. Walidha, karena ini, fa innana, maka sesungguhnya kami, sanubayyinu, akan menjelaskan, mafhumat tawassuli, pemahaman tawassul as-sahih, yang benar, fi nadharina, dalam pandangan kami. Wa qabla dzalika la budda an nubayyina hadhil haqa'iq. Dan sebelum hal tersebut dijelaskan, la budda, maka harus, an nubayyina, kami menjelaskan, hadhil haqa'iq, hakikat ini. Abu Yazid mengatakan kita perlu memahami secara benar arti daripada tawassul itu sendiri. Tapi sebelum saya uraikan tentang hal tersebut, perlu kiranya kita memahami tentang berbagai hakikat berikut ini. Awalan, anna tawassula huwa ahadut turuqid du'ai wa babun min abwabit tahwajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Awalan, anna tawassula huwa ahadut turuqid du'ai. Yang pertama, bahwasanya tawassul
huwa ahadut turuqid du'a, adalah salah satu berbagai jalan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa babun min abwabit tawajjuhi, dan suatu pintu dari berbagai pintu menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maksudul aslil hakiki huwa Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan asal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Abuya mengatakan bahwa tawassul adalah bagian daripada tawajuh. Cara di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara, kaifiyah min ahadit turuqid du'a, salah satu di antara jalan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya fal maqsudul aslil hakiki huwa Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan pada tawassul itu sendiri, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul hanya sebatas pelantara, bukan tujuan. Sementara tujuan yang hakiki, tujuan yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita ingin bepergian ke satu tempat. Misalnya kita mau berkunjung ke Sunan Ampel, berziarah di Surabaya. Dari Batu atau dari Malang atau dari tempat kami, pesantren di Habul Ihsan yang ada di Kondang Legi, Kabupaten Malang, ingin berziarah ke Sunan Ampel. Ini satu contoh. Menggunakan mobil, entah itu mobil yang jenis bermerek Innova atau Expander atau Fortuner atau apapun, maka kendaraan untuk menuju ke pemakaman Sunan Ampel, berziarah kepada Sunan Ampel dengan menggunakan mobil Innova, dengan menggunakan mobil Fortuner. Maka penggunaan mobil ini adalah cara untuk menuju yang dimaksud. Jadi tujuannya adalah ziarah ke Sunan Ampel. Sementara mobilnya ini adalah sekedar wasilah untuk menyampaikan ke tempat tujuan. Seperti itulah ilustrasi daripada tawassul itu sendiri. Jadi tawassul itu adalah salah satu bagian daripada cara untuk berdoa. Tetapi tujuan aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun li taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang jadi media tawassul, innama huwa wasitatun, hanyalah pelantara, wa wasilah dan pelantara, litaqarrubi untuk pendekatan diri ilallah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutawassal bih yang dijadikan media untuk tawassul, ya, atau ilustrasi gambarannya adalah kendaraannya yang digunakan untuk menuju makam Sunan Ampel, untuk berziarah ke Sunan Ampel, ini mutawassal bih, media yang dijadikan untuk sampai pada tujuan. Hakikatnya bukan kendaraannya yang dijadikan tujuan, tetapi hakikatnya adalah tempat yang dituju adalah makam Sunan Ampel. Demikian pula dengan tawassul. Tawassul sekedar pelantara. Sementara yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqada ghaira dzalik faqad asyraka, dan barang siapa yang mengikatkan selain hal tersebut, faqad asyraka, maka sungguh telah berbuat kemusyrikan. Salah di dalam meletakkan arti tawassul yang seharusnya sekedar wasilah dan pelantara, kemudian dijadikan tujuan,
Ya, inilah yang menjadikan orang itu berbuat atau melakukan sebuah kemusyrikan. Dan hakikat tawasul yang sesungguhnya bukan demikian. Tawasul yang sahih, yang benar dan dibenarkan oleh syariat, tawasul tidak ubahnya hanyalah sebagai pelantara. Pelantara, wasilah menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua, annal mutawassila ma tawassala bihadhi wasitati illa limahabbatihi laha. Yang kedua, yang perlu kita benahi dulu mindset kita adalah annal mutawassila, bahwa sesungguhnya orang yang bertawassul ma tawassala bihadhil wasithah, tidaklah menggunakan wasithah ini, pelantara ini, illa limahabbatihi laha, melainkan karena kecintaannya pada wasithah. Wa'tiqaduhu, dan iktikadnya, keyakinannya, annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Dan iktikad dan keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, itu mencintai wasithah tersebut. Walau dhahara khilafu dzalik lakana ab'adan nasi anha wa asyaddan nasi karahatan laha. Walau dhahara khilafu dzalik, andai saja tampak khilafu dzalik, tidak sama, berbeda dengan hal tersebut, lakana ab'adan nas, niscaya keberadaan yang bertawassul menjadi yang lebih jauhnya orang anha, dari wasithah. Wa asyaddan nasi karahatan laha, dan paling beratnya manusia karohatan, kebenciannya, laha, kepada wasithah. Alasan yang kedua, bahwa orang yang bertawassul menggunakan media tawassul yang tidak lain adalah wasithah, itu karena kecintaannya orang yang bertawassul kepada wasithah tersebut. Contoh misal, saya bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan bahwa yang bertawassul, artinya saya, itu mencintai orang yang kita tawassuli. Mencintai orang yang menjadi media di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya meyakini bahwa saya bertawassul dengan Kanjeng Nabi karena saya yakin kecintaan saya kepada Kanjeng Nabi. Atau kalau tidak demikian, saya meyakini bahwa Allah mencintai Kanjeng Nabi. Maka yang demikian itu adalah baik adanya. Kalau semisal tidak ada keyakinan yang seperti itu, maka tentunya orang yang bertawassul itu menjadi orang yang paling jauh dari orang yang dijadikan media tawassul. Jadi ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, mencintai salah satu daripada wali songo, terus kemudian kita jadikan media tawassul, maka inilah arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena orang tidak akan bertawassul kecuali dia mencintai orang tersebut. Atau kalau tidak demikian, ada keyakinan pada diri kita bahwa Allah mencintai yang kita jadikan media tawassul tersebut. Kemudian yang ketiga, salisan, annal mutawassila lawi taqada anna man tawassala bihi ilallah yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mithlullahi audunahu faqad asyraka. Yang ketiga, annal mutawassila, bahwasanya orang yang bertawassul, lawi taqada, andai saja memiliki keyakinan, anna man tawassala bihi, orang yang dijadikan media tawassul, ilallah,
kepada Allah, yanfa'u bisa bermanfaat, wa yadurru binafsihi dan bisa memberikan mudarat binafsihi dengan sendirinya, mithlullah seperti Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, audunau atau tanpa seizin Allah, faqad asyraka, maka orang tersebut ya, telah melakukan perbuatan syirik. Ini juga perlu difahami bahwa tawasul itu hanya sekedar media. Tidak ada keyakinan bahwa media tawasul itu memiliki ya, kekuasaan memberi manfaat atau memberikan mudarat dengan dirinya sendiri tanpa ada seizin Allah. Misalnya contoh, saya meyakini bahwa Sunan Ampel bisa memberikan manfaat tanpa seizin Allah, memiliki kekuatan. Saya meyakini bahwa Sunan Ampel bisa memberikan sesuatu yang saya inginkan tanpa melibatkan Allah. Siapapun yang memiliki anggapan seperti itu, maka tawasulnya juga batal dan dia masuk dalam kategori melakukan perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Karena pada hakikatnya tawasul itu bersih dari hal tersebut. Tawasul hanya sekedar media di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar media wasilah pelantara. Tidak ada anggapan, tidak ada keyakinan dari yang bertawasul bahwa media yang ditawasuli itu memiliki kemanfaatan sendiri, bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat tanpa melibatkan Allah. Kalau demikian adanya, kalau ada orang misalnya bertawasul tapi punya keyakinan yang seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali karena masuk kategori perbuatan musyrik. Yang keempat, rabi'an anna tawassula laisa amron laziman au darurian. Yang keempat, bahwasanya tawassul laisa amron laziman, bukan perkara wajib, au darurian atau harus dilakukan. Tidak. Jadi tawasul panjenengan kita berdoa langsung kepada Allah boleh, ya. Mau menggunakan media tawasul boleh, karena tidak wajib. Tawasul itu tidak wajib. Atau harus dilakukan, tidak. Langsung kepada Allah, minta langsung kepada Allah, boleh. Kita menggunakan media Nabi Muhammad, menggunakan media para wali, karena kecintaan kita kepada mereka, atau keyakinan kita bahwa Allah mencintai mereka, kemudian kita gunakan atau kita jadikan sebagai media tawasul, boleh. Walaisatil ijabatu mutawaqqifatan alaih. Dan tidaklah terkabulnya doa itu tergantung alaihi atas media tawasul itu tadi. Allah tidak mengkaitkan ijabahnya doa dengan media itu. Mau panjenengan langsung kepada Allah silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Nggak ada ketergantungan, nggak ada keterikatan antara doa kita, ijabah yang akan diberikan oleh Allah dengan media tawasul itu sendiri. Balil aslu du'aullahi ta'ala mutlaqan. Tetapi yang paling pokok adalah berdoa kepada Allah mutlaqan, secara mutlak. Kama qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza tatkala sa'alaka, bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ibadi para hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, qulid'ullaha awid'ur rahman. Katakan wahai Nabi Muhammad, ud'ullah, serulah Allah, awid'ur rahman, atau serulah ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama yang manapun saja kalian berseru, falahul asmaul husna,
maka bagi Allah adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi di sini telah jelas bahwa 4 masalah ini harus dipahami terlebih dahulu. Ya. Karena dengan 4 masalah ini kita pahami terlebih dahulu, maka kita akan bisa meletakkan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau kita tidak memahami yang 4 ini, inilah yang menjadikan orang salah persepsi, salah sangka, bahwa orang yang bertawasul itu hakikatnya seakan-akan menduakan Allah dan itu perbuatan musyrik. Ini pemahaman yang salah. Maka daripada itu, orang-orang yang mengingkari tawasul perlu memahami keempat masalah ini. Dengan demikian, kita akan bisa memahami apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita gunakan sebagai media di dalam bertawasul, yang tentunya semuanya itu tidaklah melanggar rambu-rambu syariat Islam. Ayuhal musyahidun al-kiram, ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan tentunya kita berharap pemahaman yang kita dapatkan ini mudah-mudahan besertakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi